Selamat pagi Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam persekutuan usia indah pada pagi hari ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat ya Oma Opa sekalian. Memulai persekutuan kita pagi ini, kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari NKB 21. Ku diberikan kidung baru. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oma Opa, sekarang kita berdoa bersama-sama sebelum kita meneruskan persekutuan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami datang bersyukur di pagi hari ini karena kami bisa bersama-sama bersekutu dalam persekutuan kami, walaupun masih belum bisa bertatap muka satu dengan lain. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami selama ini. Tuhan, pimpinlah persekutuan kami pagi ini dari awal sampai akhir. Besertalah dengan kami, besertalah dengan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, supaya sukacita kami genap dan kami sungguh merasakan hadirat Tuhan dalam persekutuan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa sekalian, kita lanjutkan memuji Tuhan ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 184, nama Yesus termulia. Yuk kita nyanyi bersama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah.
Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Oma Opa, kata terakhir dari lagu yang barusan kita nyanyikan, setiap kata dan perbuatan kita mencerminkan firman Tuhan. Berarti setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dan setiap perbuatan yang kita lakukan semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mendengar bersama firman Tuhan pagi ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Mulyadi. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 47, buatlah hatiku lapang dan bersih. Untuk
Oma dan Opa, juga Ibu dan Bapak sekalian, mari kita bersama-sama masuki persekutuan kita. Kita mengawalinya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 200, Ku Diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Oma, Opa, dan Ibu Bapak bisa menyanyikannya? Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kita bersama-sama lantunkan lagu ini. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bisa ya? Kita sama-sama belajar dan menyanyikannya dengan penuh semangat. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oma dan Opa, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 dalam sebuah terang tema kita, pujian yang manis. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan diri kami menyambut kasih sayang Tuhan. Kami membuka hati kami untuk disapa oleh firman Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami menyandarkan segalanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 16 ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan demikian. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan Opa, juga ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa sih yang paling bisa kita rasakan di dalam hidup kita ketika kita bersama-sama berada bersama dengan orang-orang yang lain? Tentu saja yang kita harapkan dan akan kita nikmati bersama-sama adalah ketika di antara kita, dalam persekutuan kita, dalam perbincangan-perbincangan kita, yang terlontar dari mulut atau ucapan dari banyak orang adalah kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang menguatkan, bukan sebaliknya. Karena itu di tengah-tengah perjalanan kita, kata-kata yang indah, kata-kata yang manis itu memberi peluang bagi kita untuk bisa menikmati sebuah kehidupan yang baik. Di dalam sebuah perusahaan,
pernah dilakukan penelitian, dibagi beberapa grup. Tapi intinya adalah begini. Satu grup adalah orang-orang yang tugasnya setiap hari mendengarkan pujian. Misalnya, terima kasih ya, barang-barangnya sudah tiba di tempat kami tepat waktu. Oh ya, terima kasih. Ternyata barang-barang yang sudah dikirimkan, yang kami beli, cocok sekali dengan kami. Warnanya bagus, terlihat indah. Itu yang dikerjakan kepada kelompok yang pertama. Apa yang terjadi dengan kelompok yang pertama ini? Setiap hari mereka merasakan sukacita yang besar sampai semangat kerjanya naik luar biasa. Luar biasa tinggi naiknya. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu, sampai kemudian mereka saling menguatkan juga dengan yang lain. Asik ya bekerja di sini ya, enak sekali ya. Kita menerima terus-menerus pujian dari konsumen ya. Tetapi kelompok yang kedua, dia ditugasi oleh perusahaan untuk selalu menerima komplain tiap hari. Jadi kalau pakai nomor telepon, kalau Anda merasa cocok, pekerjaan hasilnya baik, begitu ya, silakan telepon ke nomor ini. Tapi kalau kurang, kritik dan sebagainya, masuk ke nomor ini. Apa yang terjadi dengan kelompok yang kedua? Tiap hari mereka menerima celaan. Bagaimana sih Anda ini? Barang yang dikirim tidak cocok. Bagaimana Anda ini? Segala sesuatu pokoknya serba negatif, buruk terus. Apa yang terjadi pada kelompok yang kedua? Mereka setiap kali pulang dari kantor muram. Sepanjang hari rasanya lama sekali. Dan besok rasanya tidak mau berangkat lebih cepat ke kantor. Karena apa? Karena begitu membuka ruang telepon, mereka sudah siap dengan segala macam cercaan. Itu perbedaan antara cara kita mengungkapkan sesuatu yang baik dan cara kita mengungkapkan sesuatu yang buruk. Penulis Amsal menggambarkan kepada kita, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat, orang-orang yang memiliki hikmat, cara dia untuk mengungkapkan pun penuh dengan hikmat. Dan bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang dicari justru bagaimana orang-orang di sekelilingnya itu disemangati supaya mereka bisa lebih baik di dalam kehidupannya. Sebab kalau mencari kesalahan itu mudah sekali ya. Cara pakai bajunya saja bisa dikomentari salah. Cara jalan saja bisa dikomentari salah. Cara senyum saja bisa dikomentari salah kalau orang berpikirnya negatif. Tetapi justru ketika orang berada dalam kerangka yang lebih positif, hikmat yang Tuhan anugerahkan kepadanya memampukan dia untuk mengungkapkan atau menghadirkan hal-hal yang lebih baik dan bahkan membuat orang-orang di sekelilingnya menikmati kebahagiaan. Itulah sebabnya penulis Amsal mengatakan hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan bahkan kemudian diungkapkan lagi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Kenapa? Karena orang-orang di sekelilingnya merasakan sukacita bersama-sama dan mereka juga merasakan buah yang baik dari sebuah proses kehidupan, yaitu menjalankan segala sesuatu dengan baik, menikmati pergumulan dengan baik, menikmati segala sesuatu dengan baik. Bahkan ketika berhadapan dengan masalah pun mereka sudah punya kesiapan diri untuk menghadapinya dengan baik. Karena apa? Karena mereka tahu ada teman-teman di sekelilingnya yang akan menolongnya. Karena mereka tahu ada rekan-rekan di sekelilingnya yang akan membantu mengatasi persoalannya. Karena mereka tahu ada orang-orang di sekelilingnya yang tidak akan menjerumuskannya, yang tidak akan membawanya kepada sebuah situasi yang rumit, tetapi justru memberi kesempatan kepadanya untuk hidup lebih baik. Karena
ia ditopang oleh orang-orang yang mengasihinya. Nah, karena itu, ibu bapak, oma dan opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kepada kita diberi kesempatan untuk mendapatkan hikmat Tuhan, maka hikmat itu mesti kita gunakan sebaik-baiknya untuk membuat orang-orang di sekeliling kita turut merasakan hikmat yang sama. Turut merasakan buah kasih dari apa yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa bersama-sama dengan orang-orang yang berada di tengah-tengah pergumulan, mereka mengatakan justru betapa bahagianya karena ada kita yang mensupport, karena ada kita yang menopang, karena ada kita yang memberi kepadanya kebahagiaan, karena ada kita yang memancarkan kasih, karena ada kita yang betul-betul membuat persekutuan kita hidup, yang membuat persekutuan kita menjadi bergairah. Dan orang rindu untuk datang bukan hanya sekadar untuk bersekutu dalam pengertian mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi juga berinteraksi satu dengan yang lain. Saling memberikan ungkapan-ungkapan kasih sayang, saling memberikan pujian-pujian bagi kemuliaan Allah. Itulah sebabnya di dalam hikmat Allah kita mau belajar untuk menyampaikan supaya kehidupan kita menjadi syair yang indah, syair yang baik, syair yang membuat kita kemudian boleh merasakan buah kasih yang Tuhan hadirkan, syair yang membuat kita bersama-sama menikmati kehidupan di dalam anugerah Allah. Ibu dan bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pujian yang manis itu bukan berarti kemudian kita mau menyanyi semata-mata. Pujian yang manis itu bukan sekadar kita kemudian mau mengambil buku nyanyian lalu menyanyi. Bukan itu saja. Pujian yang manis adalah ketika perkataan yang menyenangkan dilontarkan dari motivasi yang kuat. Perkataan yang dilontarkan dari sebuah tujuan supaya kehidupan orang lain bertumbuh di dalam anugerah Allah. Saat ini kita disapa oleh Amsal pasal 16 ayat yang ke-24 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Ada yang pernah mengetahui sarang madu? Di Jakarta saya agak sulit ya mendapatkannya, tapi di kampung saya dulu, kira-kira puluhan tahun yang lalu tentu saja ya, kami sering bahkan bukan hanya sekadar melihat sarang madu di kebun, atau kami sering diajak ke tempat lain gitu ya. Saya misalnya naik gunung dan sebagainya. Tapi di rumah kami, di belakang itu, kami buat sarang madu dari bambu yang digantung di atap rumah begitu ya, di luar tentu saja. Nanti di situ dikasih bahan-bahannya gitu ya, kadang-kadang dikasih pemanis. Masuklah kemudian tawon itu ke dalamnya, dan kemudian dia membuat sarang di dalam bambu itu. Dan kalau kami buka, wow, kami mendapatkan luar biasa. Ada madu yang meleleh, ada yang masih kencang begitu ya, bersarang demikian, dan enak sekali. Sekarang bayangkan kata-kata kita menurut Amsal ya, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sekali lagi, nyanyian yang manis bukan hanya sekadar kita mengungkapkan pujian, nyanyian diiringi musik, bukan hanya itu. Tapi sebenarnya nyanyian yang manis dimunculkan juga dari cara hidup kita, perjalanan hidup kita, berbagai hal yang kita kerjakan yang membuat orang-orang merasakan indahnya hidup melalui hidup kita.
Nah, karena itu apa yang digambarkan oleh Amsal mesti menjadi kesempatan bagi kita untuk merupakan sebuah peluang yang baik, ya. Amsal menyajikan ini supaya ini menjadi sebuah peluang yang baik. Untuk apa? Peluang yang baik untuk menghadirkan pujian-pujian yang manis itu, yang terlontar bukan dari sekadar nyanyian, tapi bisa dari kata-kata yang diungkapkan, kata-kata yang menguatkan. Demikian pula dari perilaku hidup yang membangun kehidupan orang banyak di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan dan waktu agar kita menempuh sebuah perjalanan hidup yang di dalamnya kasih sayang Tuhan dinyatakan bukan hanya kepada kita saja, tapi kepada setiap orang. Saya berkenalan dengan seorang ibu di sebuah tempat, ya, dan tiba-tiba ibu ini menangis gitu. Saya agak kebingungan juga. Lalu tiba-tiba dia bercerita, karena ibu ini pernah bertemu dengan saya di sebuah gereja. Dia katakan begini, "Pak Pendeta, apakah orang seperti saya masih punya hak untuk bahagia di tengah-tengah kehidupan ini?" Saya tentu saja bingung dengan pertanyaan itu, ya. Saya tidak membiasakan diri juga untuk bertanya kenapa begitu. Tapi walaupun beberapa kali suka keceplosan juga, ya. Tapi saya tanya, apa yang membuat ibu punya pikiran begitu? Dia bercerita, anak saya meninggal COVID. Suami saya juga meninggal COVID. Terus, apakah ada kebahagiaan dalam diri saya? Saya merenung sejenak. Agak sulit juga untuk memberikan jawaban. Tapi kemudian bersyukur karena Tuhan memberikan hikmat untuk memberikan jawaban, walaupun itu bukan jawaban dari saya, tentu saja pasti, karena anugerah Tuhan. Saya katakan begini, Ibu, kalau ada orang datang seperti Ibu kepada Ibu, kira-kira yang akan Ibu katakan kalimat-kalimat yang akan membuat orang itu semakin terpuruk? Ataukah kalimat-kalimat yang akan Ibu sampaikan untuk supaya mereka belajar kuat dari Ibu? Karena buat saya, dengan pengalaman yang tidak ringan ini, ternyata Ibu kuat, bisa menapaki hidup dengan baik, bisa melewati peristiwa-peristiwa dengan baik, dan bahkan bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Tentu bukan tanpa masalah. Tapi bukankah dengan masalah yang Ibu hadapi, kemudian Ibu menjadi semakin belajar melihat bahwa di dalamnya ada peluang yang Tuhan percayakan, supaya melalui kehidupan Ibu, orang-orang juga belajar untuk menjadi kuat. Saya bersyukur karena Ibu ini kemudian berhenti menangis. Bukan berarti kemudian dia tanpa masalah, sekali lagi. Tapi kemudian dia berefleksi dan mengatakan begini, bukankah hidup kita ini milik Tuhan, ya Pak Pendeta? Dan karena itu kita pun akan berangkat seperti anak dan suami saya. Kita pun akan menyusulnya ke sana. Dan bukankah kita juga kemudian diberi kesempatan untuk menghadirkan sarana kasih melalui pergumulan yang kita jalani. Tentu saja kalimat itu menyenangkan buat saya. Kalimat itu menguatkan buat saya. Kalimat itu memberi daya dorong kepada saya.
Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa pergumulan kita pun bisa menjadi sarana kasih bagi yang lain. Disitulah pujian yang manis itu terungkap. Disitulah nyanyian yang indah itu terlontar. Disitulah kasih sayang Allah itu terasa. Dan disitu pula syair Amsal menjadi kekuatan yang dahsyat bagi kita semua. Mari kita menghadirkan pujian yang indah melalui hikmat yang Tuhan hadirkan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita menaikkan syafaat dan kita akan mengungkapkan syukur kepada Allah. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kemurahan Allah kepada kami. Terima kasih untuk anugerah yang besar. Kami diberi kesempatan belajar untuk memiliki hikmat dan kemudian melakukan hikmat itu dalam hidup kami menjadi pujian yang manis bagi kemuliaan Tuhan. Supaya ungkapan-ungkapan hidup kami menguatkan yang lain, supaya syair kehidupan yang ditampakkan dalam hidup kami membuat orang-orang di sekeliling kami turut memuliakan Allah. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami terus-menerus berdoa bagi saudara-saudari kami, rekan-rekan sepelayanan kami, oma dan opa, ibu dan bapak yang bergumul karena kondisi kesehatan mereka yang lemah. Bapa di sorga memberkati sehingga boleh dilewati dengan baik, dengan keyakinan bahwa Allah hadir di dalamnya. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami bersandar kepada Bapa di sorga supaya ibu-ibu, bapak-bapak di tengah-tengah segala pergumulannya, tangan Tuhan yang menopang dan terus-menerus mengungkapkan syair yang manis bagi kemuliaan Allah. Terima kasih untuk segalanya. Kami persembahkan persekutuan kami. Kami persembahkan negeri kami Indonesia. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami menyambut berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati Oma, Opa, dan Ibu Bapak sekalian. Sampai bertemu pada ibadah dan persekutuan kita berikutnya. Sampai jumpa. Oma Opa, persekutuan kita hari ini telah selesai. Kiranya kita semua masih diberi semangat untuk terus mengikuti persekutuan di waktu-waktu yang akan datang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.